selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi ya di sekolah minggu hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih kasih kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah bisa dibangunkan pagi untuk mendengarkan firman Tuhan, melayani Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Nah adik-adik, untuk itu kita siapin ya hati dan pikiran kita. Kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah sekolah minggu kepadamu. Tuhan, tolong pimpin sekolah minggu hari ini supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan dengan baik firman-Mu. Dan juga Tuhan tolong pimpin sekolah minggu dari awal sampai akhir supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya karena Tuhan selalu menjaga kita setiap harinya. Kita mau menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Nah adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan ya. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Wah, senang sekali ya karena kita anak istimewa. Kita istimewa di mata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau siapin hati dan pikiran kita. Adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan hari lewat hari. Hingga pada hari ini Tuhan, kami berbakti kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang membantu setiap kami anak-anak Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama anak Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Anak-anak, selama ini kalian merasa nggak bahwa hidup kalian banyak dilayani oleh mama? Apa yang kalian butuhkan, mama selalu memberikan dari kalian kecil hingga saat ini. Mama selalu melayani kalian. Bukan hanya mama, papa juga. Ya. Pernah nggak kita berpikir untuk balik melayani orang tua kita? Membantu orang tua kita. Tanpa berpikir untung rugi. Tanpa berpikir lelah. Karena apa? Kalau orang tua kita melayani kita, dia tidak merasa lelah. Karena apa? Di dalam dirinya ada kasih. Hari ini Lausa akan menceritakan kehidupan waktu Tuhan Yesus hidup di Palestina. Ia juga mengalami dengan sikap manusia yang tidak mau melayani sesama. Di antara murid-muridnya pun ada perasaan seperti itu. Tuhan Yesus sendiri datang dari surga yang mulia, di mana dia menikmati kemuliaan Bapanya yang memberi segala kuasa kepada Tuhan Yesus. Misalnya, dia dapat meredakan angin ribut, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Dia berhak meminta orang lain untuk melayani dia, tetapi dia tidak datang untuk dilayani, melainkan Tuhan Yesus datang untuk melayani. Kadang-kadang Tuhan Yesus begitu sibuk sampai tidak ada waktu untuk makan karena begitu banyak orang datang untuk minta pertolongannya. Akhir dari pelayanannya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya manusia tidak dihukum mati, tetapi mendapat pengampunan atas pengorbanannya. Nah, Yesus mau supaya murid-muridnya rela melayani seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan caranya kepada mereka, dan seharusnya mereka mengerti. Yesus tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat, tetapi dia tidak melihat kematiannya itu sebagai peristiwa yang menakutkan. Injil Yohanes memberikan pengertian tentang salib dan kematian Kristus. Yohanes adalah orang yang melihat dan menyaksikan sendiri, makanya dia bisa menulis dengan detail. Kata-kata seperti dimuliakan atau ditinggikan dipakai untuk menggambarkan salib dan kematian Kristus. Apakah Kristus tidak menderita? Yesus menderita. Apakah Kristus tidak bergumul dan merasa sulit? Tuhan Yesus bergumul dan dia merasa sulit. Tetapi Injil Yohanes mengingatkan kita akan kesulitan, penderitaan, dan kengerian salib Kristus, yaitu kemuliaan Allah dan peninggian Yesus terjadi karena genapnya pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Demikian juga dalam cerita hari ini, Yesus melihat salib dan kematiannya sebagai jalan untuk kembali kepada Bapaknya di surga. Nah, suatu malam sebelum hari raya Paskah mulai, matahari hampir terbenam. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melewati lorong-lorong yang sempit di kota Yerusalem. Mereka menuju salah satu rumah seorang teman, di mana mereka ingin makan bersama. 2 orang di antara murid Yesus pergi lebih dulu.
untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan. Tuhan Yesus tahu ini adalah malam terakhir dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Besok pada jam yang sama ia sudah dikuburkan. Peristiwa itu terjadi sebelum hari raya Paskah dimulai. Tuhan Yesus sudah tahu segala hal yang akan terjadi pada malam itu. Dia mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia dengan jalan menyerahkan dia kepada imam Yahudi. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya akan meninggalkan dia. Tuhan Yesus juga tahu bahwa Simon Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya satu persatu. Dia sungguh mengasihi mereka. Apakah mereka akan mengingat semua apa yang sudah diajarkannya kalau dia tidak bersama-sama lagi? Apakah mereka akan tetap melakukannya? Tuhan Yesus berpikir seperti itu. Mereka harus mengajar orang lain. Kalau Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di surga, supaya orang lain pun mendapat penebusan dosa atas kematiannya di kayu salib. Penting sekali untuk murid-muridnya mengerti dan mengikuti teladan Tuhan Yesus sebelum mereka mengajar orang lain. Akhirnya sampailah mereka ke rumah yang dituju. Bersama-sama mereka menaiki tangga ke tingkat atas. Sebuah lampu minyak menerangi ruang makan yang sudah disiapkan. Dekat pintu terdapat sebuah tempayan penuh air, sebuah baskom dan sehelai kain lenan untuk membasuh, untuk mengelap, ya, untuk menyeka kaki tamu yang sudah dicuci. Di Israel biasanya dengan jalanan yang berdebu dan kaki yang bersandal pun bisa menjadi kotor. Ya, budaya Yahudi menyatakan bahwa setiap orang yang akan masuk ke dalam rumah harus mencuci kaki mereka terlebih dahulu. Apalagi kalau mereka makan bersama-sama. Karena apa? Perjamuan Paskah biasanya mereka makan tuh seperti orang duduk ada yang selonjor gitu ya, ada yang selonjor seperti itu. Terus ada juga yang mereka tuh duduk tapi kaki mereka tetap naik gitu, sejajar dengan ini, seperti kita lesehan di ubin. Nah, seperti itu, tapi makanannya ada meja yang kecil doang gitu. Ya, jadi duduknya seperti lesehan dan kaki naik. Ya, jadi makanya kenapa harus dicuci? Karena kaki mereka kotor. Masa dengan makan bersama dengan kaki yang bersebelahan, kaki seperti itu mungkin ya kaki biasanya bau ya, apalagi kotor bagaimana gitu. Makanya harus dicuci ya. Nah, mereka harus cuci kaki dulu. Nah, untuk itu selalu ada tempayan berisi air ditaruh di depan rumah, dan orang yang memasuki rumah membuka sandalnya dan kakinya dibersihkan. Biasanya ada budak perempuan atau anak-anak yang mencucikan kakinya, dan bukan orang Yahudi, apalagi seorang laki-laki Yahudi, itu tidak boleh sama sekali ya, karena pekerjaan ini pekerjaan yang sangat rendah. Nah, pada malam itu tidak ada budak yang mengerjakan tugas itu. Tuhan Yesus ingin sendirian bersama murid-muridnya. Di meja makan telah tersedia domba Paskah dan sayur pahit dengan roti yang tidak beragi dan air anggur. Lalu Tuhan Yesus mengucapkan syukur atas berkat makanan yang sudah tersedia. Cawan anggur sudah diedarkan. Tuhan Yesus duduk di antara para muridnya. Kaki mereka masih kotor. Ya, tidak ada yang melakukan pekerjaan seorang budak dengan kaki kotor, duduk bersama-sama, dan ya kalian pun rasa bagaimana, pasti tidak nyaman ya. Nah, melihat hal itu, Tuhan Yesus bangun dari tempat duduknya. Dia membuka jubahnya. Biasanya orang Yahudi itu biasa pakai baju daleman, dan di luarnya dia pakai jubah lagi. Untuk menunjukkan, jubah ini menunjukkan identitas mereka. Mereka orang kaya, jubahnya bagus.
Mereka sebagai guru, mereka sebagai apa, itu menunjukkan jati dirinya, jubahnya itu ya. Nah, langsung lalu Tuhan Yesus membuka jubahnya. Diambilnya sebuah baskom, lalu dituangkan ke air ke dalamnya. Ia mengikat sehelai kain lenan pada pinggangnya. Dan pengikatan kain di pinggangnya itu pun menunjukkan adalah seorang budak. Semua itu ada artinya. Jadi bukan sembarang asal ngikat gitu untuk aksesoris atau bagaimana, tapi menunjukkan bahwa ini tugas seorang budak. Ya, waktu Sarah dan tapi Tuhan Yesus mengikatkan kain itu di pinggangnya sendiri. Dia menunjukkan dia adalah seorang budak yang pekerjaan yang harus dia lakukan. Seorang guru loh. Ya, dia melakukan seperti itu. Nah, ia mengikat sehelai kain lenan pada pinggangnya. Di antara murid-muridnya itu tidak ada yang rela melakukan pekerjaan itu untuk membasuh kaki sesama mereka, termasuk membasuh kaki Yesus yang mereka sebut guru, dan mereka sebut guru dan Tuhan. Karena pada malam perjamuan itu Tuhan Yesus meminjam rumah seorang yang tidak menyediakan pelayan. Maka murid-murid itu masuk ke dalam rumah tanpa mencuci kaki mereka. Tidak ada seorang pun di antara para murid yang menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, seharusnya mereka pun sudah tahu Tuhan Yesus mau ngapain. Harusnya mereka sudah tahu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya, lalu berlutut di depan kaki murid-muridnya dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya, kerelaan hatinya, dan pengampunannya sehingga dia melakukan pekerjaan yang harusnya tidak dia lakukan. Dia lakukan dengan merendahkan diri. Yesus menunjukkan tindakan pelayanannya yang sangat besar dan paling rendah dalam waktu 24 jam kepada murid-muridnya. Dia membasuh kaki kotor murid-muridnya dengan menggunakan kedua tangannya yang akan ditembusi oleh paku dalam waktu kurang dari 1 hari kemudian. Coba kalian bayangkan, di manakah kehormatan dan kemuliaan Yesus saat dia membungkuk dan membasuh kaki para murid, saat dia mencuci kaki Yudas, yang jelas-jelas Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Saat dia mencuci kaki Petrus yang tidak mengakuinya saat dia dalam penyiksaan menuju kayu salib. Tetapi Yesus tidak memperdulikan hal itu. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waktu dia menghampiri muridnya, pastilah muridnya terkejut ya. Kok gurunya menempatkan sebagai seorang hamba rendahan dan berlutut untuk mencuci kaki mereka? Kebutuhan akan layanan tersebut sangat besar, mengingat mereka telah berpergian selama beberapa waktu. Tetapi tidak ada salah satu dari mereka yang menawarkan diri untuk melakukan hal itu. Tuhan Yesus mengetahui hati murid-muridnya. Kasih adalah dasar utama pelayanan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia karena kasih. Mencuci kaki bukan karena melayani saja, bukan karena kasih saja, tapi di dalam semuanya itu ada pengampunan dan pengorbanan. Bergantian mereka mengulurkan kaki di hadapan Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa iblis sudah menggoda Yudas. Dia yang adalah Tuhan membasuh kaki Yudas juga. Padahal Yesus tahu persis apa yang direncanakan dan bakal dilakukan Yudas. Yesus mengampuni Yudas. Bahkan sebelum Yudas benar-benar melancarkan niat jahatnya. Kerendahan hati dan kasih yang besar dilakukan Yesus membasuh kaki Yudas sama seperti murid yang lainnya. Akhirnya Tuhan Yesus sampai di hadapan
Petrus. Nah, pada waktu dia akan membasuh kakinya Petrus, dengan cepat Petrus menolak. Tuhan, masakan Tuhan membasuh kakiku? Kita tidak tahu apa yang Petrus pikirkan. Kalau memang dia tidak mau, kenapa dia tidak mau turun untuk membasuh kaki teman-temannya atau membasuh kaki Tuhan Yesus yang dianggap sebagai guru, bukan yang dianggap memang guru dan Tuhan mereka. Kenapa saat Tuhan Yesus baru mau mencuci kaki dia, baru dia bilang, masakan Tuhan membasuh kakiku? Kita tidak mengerti akan pertanyaan si Petrus ini. Tuhan Yesus dengan sabar menjawab, apa yang aku perbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kemudian. Jawab Tuhan Yesus dengan tenang. Tetapi Petrus menolak lagi. Tidak Tuhan, jangan sekali-sekali membasuh kakiku. Tuhan Yesus memandang Petrus dengan sungguh-sungguh lalu berkata, Petrus, jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Petrus sangat terkejut mendengar kalimat itu. Tidak mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Dengan segera ia meminta, kalau begitu Tuhan, jangan cuma kakiku, tetapi basuhlah juga tangan dan kepalaku. Petrus ini banyak bicara, banyak salah juga, tapi sebetulnya dia tidak mengerti apa-apa. Tapi Yesus melakukan ini, dia tahu Petrus tidak mengerti. Petrus terus-menerus ngomong, dan Yesus menjawab dengan sabar. Disinilah dilihat bagaimana seorang guru menjelaskan kepada muridnya begitu sabar. Walaupun pertanyaan Petrus itu tidak penting sekali, tapi dia menjawab dengan sabar supaya muridnya bisa mengerti. Dia jawab satu persatu pertanyaan Petrus. Banyak ketidakmengertian dilontarkan Petrus, tapi Yesus dengan sabar menjawab satu persatu kalimat yang ditanyakan kepadanya. Tetapi Yesus menjawab, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Mulanya pembicaraan seputar tubuh, ada kaki, ada tangan, ada kepala, dan sebagainya. Lalu pembicaraan ini diarahkan kepada kenyataan saat itu. Tidak semua kamu bersih. Bahwa di situ ada seorang yang namanya Yudas. Dan bahwa Yudas ini akan menyerahkan dia. Ia dianggap belum bersih. Karena pada perjamuan kasih itu Yudas dengan merencanakan sesuatu pengkhianatan terhadap guru dan Tuhannya. Diulurkannya kakinya di hadapan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus membasuh dan menyekanya dengan kain. Sesudah itu ia mengenakan jubahnya kembali dan duduk kembali di antara murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengertikah kalian apa yang baru saja kulakukan kepadamu? Tuhan Yesus bertanya, terus mereka tidak ada yang berkata apa-apa. Dan kemudian ia menjawab, Tuhan Yesus berkata lagi, kalian memanggil aku guru dan Tuhan. Dan memang akulah gurumu dan Tuhanmu. Ini bukan sekedar pengulangan kata yang sama. Guru Tuhan dan Tuhan guru. Tapi di sini Tuhan mau mengatakan, lihat, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, pemilik hidupmu, berdiri di depan kamu, berlutut membasuh kakimu, maka tidak ada yang sulit. Kamu pun harus melakukan yang sama. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh. Itu bukan hanya pembasuhan kaki biasa, tapi dia menunjukkan bagaimana seorang bisa menjadi pengikut Tuhan. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan Allah kepadaku. Jikalau aku, Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, kamu wajib membasuh kaki sesamamu. Seusai Yesus melakukan pembasuhan, ia menegaskan agar murid-muridnya tidak meninggikan diri, tetapi mau merendahkan hati dan melayani sesama dengan tulus dan sungguh-sungguh.
Bahkan harus rela merendahkan diri untuk saling melayani satu sama lainnya. Pada malam ini aku sudah memberi teladan. Lakukanlah apa yang sudah kulakukan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ingatlah baik-baik bahwa seorang budak tidak pernah lebih besar daripada tuannya. Dia memberikan suatu pelajaran seperti dikatakannya. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ruangan atas itu menjadi sepi. Petrus yang selalu mau duluan daripada yang lain juga mengerti. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka dan ingin sekali mereka belajar darinya. Para murid merenungkan kata-kata Tuhan Yesus ikutlah teladanku, maka hidupmu akan selalu berbahagia. Perjamuan itu diteruskan dan Yudas meninggalkan mereka. Yesus tahu apa yang akan Yudas lakukan. Sesudah makan, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Perintah dan pengajaran yang disampaikan Yesus diawali dengan perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa ia mengasihi murid-muridnya. Bahkan orang yang paling jahat pun seperti Yudas boleh mencicipi cinta kasihnya yang paling besar. Sebelum masuk sengsaranya, Yesus menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya, termasuk Yudas dan Petrus dan yang lainnya yang telah meninggalkan dia saat di dalam kesengsaraannya menuju Bukit Golgota. Pelayanan dan keteladanan Yesus itulah dua hal yang Yesus berikan kepada para muridnya, kepada orang banyak di masa itu, dan kepada kita hari ini. Ia melayani karena kasih, dan dengan kasih ia memberikan teladan dalam hal saling mengasihi. Sebelum Yesus secara khusus meminta kepada para muridnya untuk melayani dan menjadi teladan bagi banyak orang, Yesus telah lebih dahulu melakukannya. Ia menunjukkan kasihnya dan memberikan kasih tanpa syarat dan tanpa batas. Dia melayani tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus menginginkan kita seperti dia dalam hal melayani, yaitu melayani karena kasih dan melayani dengan kerendahan hati. Mendekati hari kematiannya, dia menyatakan bahwa dia dengan setia telah menjalankan tugasnya yang dipercayakannya, meninggalkan kemuliaan, merendahkan diri, melayani, dan membasuh dosa dari umat-umat pilihan Allah. Jika Yesus Kristus saja mau melakukan pekerjaan yang rendahan itu, sepatutnya kita pun tidak keberatan merendahkan diri untuk melayani sesama kita. Alangkah luar biasanya teladan yang diberikan Yesus bagi kita. Sungguh, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia menunjukkan kepada kita arti menjadi pemimpin sekaligus pelayan. Yesus datang untuk melayani. Kiranya kita semua dipakai oleh Kristus untuk memiliki hati yang seperti hati Sang Juru Selamat kita, hati Guru kita, hati Tuhan kita, dan tindakan dan perbuatannya. Hati yang menyadari bahwa ada hal yang sangat penting yang harus dilakukan di dalam hidup kita, yaitu mentaati Tuhan dan menjalankan hidup dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan apapun yang Tuhan percayakan. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, maukah kita semakin diubah dan diperbaharui oleh Tuhan menjadi orang yang peduli, orang yang mengasihi, dan orang yang mau melayani sesama dengan kerendahan hati. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh melihat, kami boleh mendengar, dan kami boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kami, melayani kami, sebagaimana Tuhan telah menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Tuhan telah membasuh dosa kami, bukan hanya kaki, tapi membasuh dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan bukan hanya kami untuk menjadi pendengar yang setia, untuk kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia, tapi kami boleh melakukan akan perintah Tuhan, dan kami boleh melakukan akan teladan Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh sungguh-sungguh, boleh mengingatkan kami, untuk mengubah hidup kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Lao Sosien Mei. Nah, adik-adik sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening gereja atau scan QRIS code yang ada di layar adik-adik. Kalau nggak bisa minta tolong mama papi ya. Atau juga bisa juga untuk simpen dulu uangnya, kasih mama papa, nanti mama papa akan bawa ke gereja. Oke adik-adik, kita mau mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am weak, because of love the Lord has done for us. Give thanks. Yuk adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah kepadamu. Ini ada sedikit dari apa yang kami punya melalui orang tua kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan merawat kita. Dia juga mengorbankan dirinya di salib mati untuk kita. Untuk itu kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kita nggak mau seperti yang dulu lagi. Kita mau berubah sedikit demi sedikit. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh
tidak mau seperti yang dulu lagi. Meskipun lambat-lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu setiap hari untuk kami. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya kami juga bisa membawa firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik.